two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana kita akan merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir, dengan harapan teman-teman bisa selalu update ya dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya ke sana kemari. Sepekan Arsenal ini juga saat ini sudah saya masukkan ke YouTube dalam format podcast, jadi teman-teman bisa mendengarkan Sepekan Arsenal ini tanpa harus menyalakan layar ya. Bisa didengarkan juga di YouTube Music gitu, untuk teman-teman yang hanya ingin mungkin mendengarkan berita-berita ini tanpa tanpa harus menonton gitu ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan juga channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola ini, boleh di like, share, dan subscribe. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya dan juga pencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Ya, tidak berlama-lama kita akan mulai di segmen Sepekan Arsenal kita untuk berita yang pertama ya. Ini dimana ada berita dari Champions League, walaupun ini bukan berita tentang Arsenal, tapi ini berhubungan dengan Arsenal ya. Dimana ini Rudiger, Mbappe, Vini, dan Ceballos ya, ini sedang disidik oleh UEFA untuk tindakan tidak senonoh. Ya, ini dari pertandingan 16 besar kemarin ya, di mana Real Madrid ini melawan Atletico Madrid. Dengan kemenangan Real Madrid ini lewat adu penalti ya di setelah akhir leg kedua, di mana di akhir adu penalti ini keempat pemain ini lalu melakukan gestur-gestur yang tidak senonoh kepada pendukung Atletico Madrid gitu. Nah, ini salah satu fotonya ya, teman-teman bisa lihat lah, bisa dikira-kira sendiri ini gestur apa yang sedang dilakukan oleh Rudiger ya. Hal yang mirip-mirip juga dilakukan oleh Mbappe, Vini, dan Ceballos ya. Dan kalau ini terbukti benar gitu ya, terbukti bahwa mereka bersalah, maka keempat pemain ini bisa jadi akan dihukum dilarang bermain. Dan karena ini adalah kejadiannya adalah di pertandingan Champions League, jadi kemungkinan besar ini ya hukumannya akan berlaku untuk pertandingan Champions League juga gitu ya. Dan ya tadi, kalau dinyatakan bersalah, maka keempat pemain ini bisa dihukum tidak bisa bermain pada saat melawan Arsenal besok, bukan besok, minggu depan lah ya. Dan kita juga nggak tahu berapa lama hukumannya, bisa jadi juga nih untuk leg 1, leg 2, dan kita juga nggak tahu ini apakah kena keempat-empatnya atau hanya sebagian gitu ya. Dan apakah memang ditemukan bersalah, bisa jadi juga keempatnya ditemukan tidak bersalah gitu ya. Yang pasti ini kalau memang benar ditemukan bersalah ya, ini akan menjadi advantage bagi Arsenal. Tapi ya kita tunggulah ya perkembangannya, karena ini masih dalam penyidikan yang sedang berjalan. Pastinya sih dari Real Madrid ya menolak untuk tuduhan ini, tapi ya kita tunggulah ya. Dan bagi kita para fans ya, memang kadang kita juga seneng ya untuk untuk pemain yang melakukan selebrasi yang seru, liar gitu ya. Tapi mungkin ada batasnya juga lah ya, yang harus ditunjukkan dari para pemain untuk fans, walaupun itu fans lawan gitu ya. Ya, itu ya. Jadi dari Champions League kita berlanjut dari Champions League ini ke IPL ya, dimana ini IPL akan merubah jadwal jendela transfer musim panas besok. Jadi untuk jendela transfer musim panas besok ini kita akan ada 2 jendela, jadi akan ada 2 window ya. Ini jadi teman-teman tolong diperhatikan dulu nih ya. Jadi untuk IPL besok, untuk jendela transfer IPL besok, kita akan ada 2 window ya di jendela transfer musim panas. Window yang pertama ini akan dilakukan di 1 sampai 10 Juli 2025, lalu akan berlangsung lalu akan ada jeda selama sekitar seminggu kurang gitu ya. Lalu jendela transfer akan dibuka kembali di 16 Juli sampai dengan 1 September ya. Jadi akan ada jendela ekstra selama 10 hari
di awal Juli itu ya. Untuk apa? Itu jadi adalah untuk mengakomodasi eh, tim-tim yang akan berlaga di di apa namanya World Cup, uh, World World Club World World Club apa namanya World Club World Club World Club World Cup gitu. Betul betul betul. Jadi intinya adalah piala piala dunia antar klub lah ya. Jadi Club World Cup. Ini piala dunia antar klub, di mana Manchester City dan Chelsea akan bertanding di sana. Jadi sebelumnya UEFA itu tadinya akan mengadakan jendela transfer darurat khusus bagi tim-tim yang berpartisipasi di Club World Cup ini. Jadi untuk Piala Dunia antar klub ini tadinya UEFA jadi ada jendela transfer khusus yang hanya diperuntukkan bagi tim-tim yang ikut serta di Club World Cup ini. Tapi diprotes ini ya oleh klub-klub IPL karena ini akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Chelsea dan Manchester City. Jadi akhirnya dari IPL ini melakukan perubahan di mana ya ini jendela transfer tadi bisa diikuti oleh semua klub IPL ya. Jadi semua klub IPL boleh melakukan pembelian dan mendaftarkan pemain mereka ya. Ini di rentang jendela transfer yang awal ini ya tadi 1 sampai 10 Juli gitu. Nah, nanti setelah itu akan ada jeda sekitar seminggu kurang, dan mulai 16 Juli sampai dengan 1 September ini akan jendela transfernya akan berlangsung normal gitu ya. Jadi ya ini teman-teman, kita akan ada 2 jendela transfer besok ya. Ya ini saya rasa pasti jendela transfernya akan seru lah ya. Ini Arsenal juga dikabarkan akan melakukan pembelian yang lumayan besar-besaran katanya. Oke ya, itu dari perubahan jadwal jendela transfer dari IPL, dan kita masuk ke pemain-pemain kita ya. Nah, ini kabar yang pertama ini adalah dari Jorginho yang dikabarkan sedang melakukan negosiasi dengan Flamengo ya. Yang seperti kita tahu ini Jorginho ini kan dia dual berkebangsaan dua ya. Jadi dua warga negara, sebagai warga negara Italia dan Brazil gitu. Dan saat ini dia katanya ingin mengeksplorasi sepak bola Brazil di akhir karirnya dia ini ya. Dan salah satu klub yang tertarik ini adalah Flamengo sebagai salah satu klub terbesar di Brazil ya. Flamengo ini ingin mendatangkan Jorginho. Kabar yang saya dengar terakhir ini negosiasinya ya kayaknya mengalami kebuntuan, di mana Flamengo ini ingin menawarkan kontrak senilai 10 juta euro ya, 10 juta euro per tahun selama 3 tahun. Tapi dari pihak Jorginho ini ingin 13 juta euro per tahun dengan lama kontrak yang sama 3 tahun juga gitu ya. Dan ya ini ya mengalami kebuntuan di sana lah ya saat ini kabarnya, karena Flamengo kayaknya agak ragu untuk memenuhi keinginan Jorginho tersebut. Tapi ya kita lihat nanti, karena memang Jorginho di akhir musim ini kontraknya dengan Arsenal sudah habis, dan dari Arsenal sepertinya tidak ada tanda-tanda ingin memperpanjang. Ya apapun itu, kita doakan yang terbaik bagi Jorginho ya. Selama 2 musim ini menurut saya dia juga salah satu pemain yang sangat berpengaruh di dalam Arsenal sendiri, dan sangat dipandang dengan hormat ya oleh teman-temannya yang lain yang menurut saya secara usia memang jadinya juniornya banget gitu ya, sehingga dia dilihat seperti kayak paman lah di Arsenal ini ya. Kita lihat dia bagaimana dia suka membimbing lah ya untuk para pemain-pemain kita yang muda gitu ya. Nah, semoga intinya sih apapun itu semoga sukses lah ya di karir selanjutnya bagi Jorginho. Sehubungan juga dengan para pemain Arsenal ini ya, ini tadi dari pemain kita yang senior, sekarang ke pemain kita yang junior, di mana Arsenal dikabarkan akan segera mengikat
Ethan Nwaneri ini dengan kontrak jangka panjang senilai 5 tahun. Nilai kontraknya kita masih belum tahu, tapi yang pasti ini dikabarkan akan segera selesai, akan segera diumumkan, di mana dari pemberitaan yang ada ini dikabarkan memang Ethan Nwaneri sangat senang berada di Arsenal, dia cinta dengan Arsenal, dan dari pihak Arsenal sendiri juga mengabarkan bahwa negosiasi kontrak ini saat negosiasi kontrak ini berjalan dengan sangat mudah, berjalan dengan sangat mulus gitu ya. Kita hanya tinggal menunggu untuk finalisasinya dan pengumumannya ya. Ini jadi yang dikabarkan sudah sangat dekat ya Ethan Nwaneri ini, dan kita tahu Ethan Nwaneri ini juga dikejar oleh berbagai klub papan atas, tidak hanya di IPL dan tidak hanya di IPL tapi juga di Eropa ya, termasuk salah satunya ini adalah Manchester City dan Chelsea yang sangat ingin mendatangkan Ethan Nwaneri juga, dan Manchester City ini tampaknya waktu itu sangat serius ya ingin mendatangkan Ethan Nwaneri. Juga berbagai klub Eropa yang dimana mereka, kalau klub-klub Eropa lain itu punya keunggulan bahwa bisa menandatangani kontrak senior itu sebelum usia 18, dan ini Ethan Nwaneri kan sudah ulang tahun ke-18, jadi ya ini Arsenal akan segera mengikatnya dengan kontrak jangka panjang yang kabarnya ini akan berdurasi 5 tahun gitu ya. Dan ya ini adalah musim breakoutnya bagi Nwaneri. Semoga karirnya di Arsenal langgeng dan semoga bisa jadi legenda Arsenal ya ke depannya. Ya kita lihat nanti karirnya Nwaneri di Arsenal bagaimana. Selanjutnya ini berita dari pekan internasional kemarin ya. Jadi ini Riccardo Calafiori yang sudah dipastikan akan cedera lutut dan akan menepi selama 2-3 pekan ke depan. Nah, ini ya memang berita yang kurang mengenakan ya. Tapi saya rasa ya it is what it is gitu kan. Jadi ya ini sesuatu yang ya memang terjadi gitu. Dan ya ini kira-kira juga sama dengan cedera dia kemarin ya. Ini jadi mendarat dengan tidak baik, dan ya sekitar sebulan juga kan terakhir dia cedera ini. Dan yang kita sayangkan ini adalah kejadiannya ini di menit-menit akhir ya. Jadi tinggal 2 atau 3 menit sebelum peluit ditiup gitu. Jadi ya mau gimana lagi ya. Untungnya sih kita di sisi back kiri kita masih cukup solid ya dengan adanya Miles Lewis Kelly yang juga bermain bagus di timnas Inggris kemarin. Lalu juga kita masih punya Zinchenko dan Kieran Tierney. Ya intinya sih bukannya nggak ngaruh lah ya, tapi masih ada opsi lain kita di Arsenal untungnya gitu ya. Oke, next kita untuk berita cedera juga ini adalah Bukayo Saka ya, yang dikabarkan sudah kembali berlatih, dan ya ini fotonya dia masukkan di X atau Twitter dan Instagram juga ya, dimana dia menunjukkan di Hell End di training center Arsenal ini ya, memakai jersey latihan gitu kan. Dan ini memang dari berbagai sumber ini mengatakan Bukayo Saka ini sudah kembali berlatih, dan ya dikabarkan katanya akan bisa ikut berpartisipasi di pertandingan melawan Fulham ya di tengah pekan besok. Kita tunggu wawancara pra pertandingannya Mikel Arteta hari Senin ya, untuk bisa memastikan apakah memang Saka akan terlibat di pertandingan Fulham. Yang pasti untuk cedera ACL ini bukan cedera yang ringan ya, dimana ini cedera yang kalau tidak di manage dengan benar ini bisa kambuhan gitu. Jadi ya ini saya rasa banyak saat ini pemberitaan yang mengatakan bahwa Arsenal terlalu memburu-buru kembalinya Saka. Cuman kalau buat saya sih ini kan sesuai atau bahkan agak telat sedikit dibanding prediksinya. Kan prediksinya kan akhir Maret ya sudah bisa bertanding, tapi ini kita lihat ya pas lah kira-kira akhir Maret ya, karena kita kan akhir Maret ini tidak ada pertandingan ya. Jadi menurut saya kira-kira sudah pas lah, nggak terlalu cepat juga, dan semoga sih ya saya juga yakin lah dari tim medisnya Arsenal juga pasti tidak akan memburu-buru kembalinya Saka
gitu ya. Jadi kalau memang tidak fit, saya rasa dia tidak akan diturunkan. Ya, itu ya. Jadi untuk Saka semoga nanti bisa bertanding melawan Fulham, mungkin dengan kapasitas sebagai cameo dulu. Lalu nanti untuk pertandingan Champions League melawan Real Madrid ya. Ya kita tunggulah ya ini kembalinya Saka. Next ini kita masuk ke berita ke gosip ya, gosip transfer di mana Real Madrid ini kabarnya mengancam akan membajak transfer Martin Zubimendi ya. Martin Zubimendi ini saat ini sebelumnya kan dikabarkan negosiasinya sudah sangat dekat dengan Arsenal, jadi sudah hampir pasti akan ke Arsenal kabarnya di sejak jendela transfer musim dingin kemarin. Yang dikabarkan sebenarnya ingin didatangkan sejak Januari kemarin, tapi Zubimendinya ingin menyelesaikan ingin menyelesaikan musim bersama Atletico terlebih dahulu, dan ya ini kabarnya sebelum musim berakhir ini ya negosiasi yang sedang dilakukan oleh Arsenal kabarnya akan dibajak ya ini oleh Real Madrid. Ya kalau model-model begini sih saya rasa Arsenal juga sudah punya prinsip ya, kalau lu mau datang ke Arsenal datang, kalau enggak ya udah gitu kan. Jadi yang nggak usah dipanjang-panjangin, mau kemana, mau ke Arsenal atau mau ke Real Madrid. Dan ini juga saya rasa Real Madrid punya posisi yang sama, lu mau datang ke Real Madrid atau enggak ya udah, datang atau enggak ya terserah lu gitu. Jadi yang pasti dari kedua klub sudah, saya yakin sih sudah menunjukkan niatan mereka kepada Zubimendi, bagaimana akan memakai dia, bagaimana proyeksi karir dia kalau di masing-masing klub. Ya tinggal saat ini sih kalau buat saya tinggal bagaimana Zubimendi mau memilih siapa, dan saya rasa untuk di defensive midfield ini opsinya masih agak banyak ya, jadi nggak seperti striker yang agak terbatas gitu ya. Untuk di pasaran defensive midfield saya rasa banyak pilihan. Nanti kita mungkin akan bahas ya ini pilihan-pilihan untuk defensive midfield selain Zubimendi gitu ya. Ya itu untuk gosip transfer kita yang pertama. Lalu ini yang terakhir ya untuk berita sepekan Arsenal kita ini adalah Arsenal yang dikabarkan sedang menjadwalkan pertemuan ini dengan agennya Victor Gyökeres. Ya ini agak santer ya pemberitaannya pekan ini untuk Gyökeres ke Arsenal gitu. Yang saya rasa setelah saya cek beritanya ini sumber-sumbernya kok kayaknya nggak ada sumber-sumber yang valid ya. Ya mungkin bisa jadi benar, tapi kalau dari pemberitaan yang saya baca ini kayaknya sumber-sumbernya nggak valid. Jadi jangan terlalu berharap lah ya untuk Gyökeres. Jadi saya ngomong dulu ini untuk Gyökeres ini jangan terlalu berharap. Yang pastinya kalau dari saya ini yang memang sumber yang lebih akurat gitu ya. Bukan pasti juga, lebih akurat ini lebih mengarah kepada Sesko dan Isak gitu ya. Jadi untuk Isak ini memang sebagai target utama, terutama ini adalah karena memang negosiasi kontrak antara Newcastle dan Isak ini saat ini sedang mandek ya, karena Newcastle ini kemungkinan besar tidak bisa masuk Champions League gitu. Tapi ya Newcastle masih punya kontrak yang sangat panjang ya sampai dengan 2028 untuk Isak. Jadi nggak perlu buru-buru menjual juga. Yang berikutnya adalah Sesko yang kabarnya sih Arsenal sudah jangka sudah sangat jauh ya negosiasinya. Ya ini untuk Gyökeres. Jadi kalau dari saya ya sekali lagi ini jangan terlalu diharapkan lah ya untuk Gyökeres ini gitu. Ya itu aja sih teman-teman ya untuk berita sepekan Arsenal kita pekan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton ya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga yang untuk para member kita. Jadi saya saat ini juga ada membership untuk teman-teman yang ingin mendukung channel ini secara finansial. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.